baik. Dan selanjutnya pada kesempatan malam hari ini kita khidmat ilmiah bersyukur pada hari ini, malam hari ini yang sebagai pemangku manakib yang berbahagia adalah Bapak Dr. Ki Haji Rahmat Hidayat MA dan juga Ibu Haja Nasrifah sekeluarga semuanya yang berbahagia. Kita doakan kepada beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah istiqomah iman Islam ihsannya, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, dan juga hajat yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau selalu dalam kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk kita semua para ikhwan akhwat, keluarga besar Manakban Online Internasional, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, baru saja kita sama-sama berdoa, mendoakan ini adalah satu yang luar biasa di antara kita, menu dari pengersa Abah, sehingga kita mendapatkan selalu keberkahan di dalam setiap hari, setiap saat ketika kita manakib. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengingatkan kepada diri saya dan kita semua yang merujuk dari kitab Fadhilus Syuhur Pengersa Abah yang berbicara tentang niat, pentingnya niat. Niat itu menjadi penting. Orang itu tergantung niatnya. Kalau niatnya kita A, maka mendapatkan A. Kalau kita niatnya B, mendapatkan B. Dan posisi niat itu berada di hati, di kolbu. Bagaimana pengarsa Abah di dalam kitab Fadhilus Syuhur betul-betul memperhatikan satu bab yang berkenaan dengan pentingnya niat. Karena kalau kita salah niat, maka yang terjadi adalah sesuatu yang tidak bagus. Niat kita mesti baik. Jangan sampai berbeda antara apa yang diucapkan dengan mulut, tetapi di hati berbeda. Karena di dalam sholat pun ketika kita pelafalannya sholat lain, kemudian di hatinya lain, maka yang sah adalah yang di hati. Karena posisi niat adalah di hati. Maka kita dalam hidup ini betul-betul tergantung niat kita dalam hal apapun. Mungkin sama-sama kita ke masjid. Orangnya sama, masjidnya sama, tapi niat orang berbeda-beda. Sama-sama kita manakiban. Niatnya datangnya manakib sama-sama. Pakai pecinya sama-sama. Kita datang ke tempat manakibnya sama-sama. Amalia kita sama-sama. Jangan-jangan niatnya berbeda. Orang datang ke pengersa Abah sohbah. Sama semuanya datang ke sinar rasa tujuannya. Sama-sama naik motor, sama-sama naik mobil, sama-sama menuju perjalanan. Tetapi tergantung niatnya. Artinya bisa jadi niatnya berbeda. Nah, maka ini penting sekali bagaimana kita betul-betul menjaga niat kita. Atau jangan-jangan tidak punya niat. Gitu. Abah selalu mengatakan tajdidun niat. Kita ini mesti memperbaiki niat. Ketika ada istilah memperbaiki niat, bukan berarti tidak punya niat. Mungkin saja punya niat, tetapi niatnya tergoda. Maka pentinglah tajdidun niat. Gitu. Kita punya niat berguru kepada Abah, kita punya niat berzikir dengan baik, kita punya niat lillahi ta'ala. Tetapi karena digoda, kita belok kanan, belok kiri, ada netizen, ada sesuatu menggoda di sekitar kita, maka berubah niatnya. Kata Abah, memperbaiki niat bukan berarti tidak punya niat. Punya niat jangan-jangan tergoda. Saya dari Cirebon menuju Jakarta. Niatnya ke Jakarta. Siapa tahu di jalan berhenti di rest area. Kelamaan, maka disitulah penting kita tajdidun niat. Memperbaiki niat bahwa kamu tujuannya perjalanan ini adalah menuju Jakarta. Bukan di tempat ini. Ini hanya sementara rest area. Jangan tergoda oleh hawa nafsu, tergoda oleh setan. Nah, maka pentingnya tajdidun niat. Maka pengersa Abah mengajarkan kepada kita bagaimana betul-betul kita menjaga niat kita. Apa niatnya? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'akabad. Allah yang kita maksud. Ridho Allah yang kita cari. Mahabbah kita yang ingin kita dapatkan. Ma'rifat yang ingin kita dapatkan. Dan kita meminta kepada Allah bersama Allah selama-lamanya. Artinya apa? Kalbu kita
betul-betul kita diniatkan bahwa kita adalah kolbunya selalu hammuhum ilallah. Tujuan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hammuhum ilallah. Syughluhum billah. Hati kita disibukkan dengan Allah. Ruju'uhum ilallah. Kita semua apapun persoalannya dikembalikan kepada Allah. Itu Abah mengajarkan seperti itu hakikatnya. Jadi apapun persoalan kita, kita kembalikan kepada Allah. Apapun kesibukan kita, yang tersibuk kita mesti bersama Allah. Apapun tujuan hidup kita, maka tujuan hidup kita adalah lillahi ta'ala. Persoalannya ada tidak mudah. Ketika orang lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kalau tidak punya cara untuk bagaimana ngeset kolbu kita. Punya cara bagaimana memprogram kolbu kita. Maka Abah mengajarkan kepada kita kolbu kita agar selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditalkinlah kalimat la ilaha illallah, kalimat Allah, nama Allah yang di dalam kolbu kita. Itulah kita agar terjaga niat kita ma'aka abada. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Apapun tujuan kita. Maka ini menjadi penting niat itu. Maka kita betul-betul diperbaharui niat kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Fadlul Syuhur, ada satu hadis yang Abah rujuk. Yaitu Umar bin Khattab mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Bahwa aku mendengar Rasulullah sami'tu Rasulullah sallam yaqulu. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu, satu perkara itu tergantung niatnya. Amalan-amalan apapun tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanya akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Nah, ini menjadi penting niatnya. Dan niat itu berada di dalam hati. Maka Bapak Ibu, kita tidak bisa menipu Allah. Kita tidak bisa membohongi Allah. Sama juga kita tidak bisa menipu Abah dari niat kita di hati kita. Di dalam satu keterangan ketika nanti di Yaumul Hisab ada 3 pertanyaan yang ditanya Allah kepada seorang hamba. Yang pertama adalah satu orang ditanya, wahai fulan, selama engkau di dunia, nikmatku begitu banyak, apa yang kau lakukan? Orang itu menjawab, ya Allah, selama aku di dunia, aku sepanjang hidupku berjuang untuk engkau. Aku berjihad sampai aku mati di medan perang. Itulah yang aku lakukan. Setelah cerita itu apa? Allah mengatakan kadzabta. Engkau berbohong. Padahal sesungguhnya engkau berjihad itu di hatimu adalah berniat agar engkau disebut pemberani. Masya Allah. Sepanjang hidup berjuang, sepanjang hidup berjihad, sampai meninggalnya, maka Allah mengatakan Anda berbohong. Karena hati Anda adalah niatnya untuk disebut orang sebagai pemberani. Nauzubillah. Yang kedua ditanya, wahai fulan, apa yang kau lakukan di dunia? Dia mengatakan bahwa selama aku di dunia, aku belajar, aku mengajar, aku ilmuwan, aku ahli ilmu, aku tebarkan, aku ceramah, aku kemana-mana. Maka ini semua yang aku lakukan demi engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan kadzabta. Engkau berbohong katanya. Hatimu lain katanya. Ternyata hatimu ingin disebut alim. Orang-orang di sekitar kamu ingin mengatakan bahwa kamu alim, ahli ilmu. Kadzabta. Maka dirujuk. Ini dihukum ke neraka. Katanya. Disiksa dulu katanya gitu. Seperti yang pertama ketika berjihad mengatakan padahal sesungguhnya ingin disebut pemberani. Yang terakhir ditanya, apa yang kau lakukan? Dengan hartaku aku sedekah. Dengan hartaku aku menjadi donatur. Dengan hartaku aku bantu orang-orang. Infakkan di mana-mana. Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Karena hatimu ternyata ingin dilihat, disebut oleh orang-orang sekitarmu adalah engkau adalah dermawan. Maka Anda bohong, kadzabta. Masya Allah. Nah, artinya Allah tidak bisa ditipu gitu ya. Dengan perilaku ibadah kita, dengan bagaimana ritual-ritual kita, dengan gamis kita,
dengan ibadah kita, Allah nggak bisa ditipu gitu. Karena Allah tahu hatinya, gitu. Berbeda hatinya. Nah, maka ini penting kita memperbaiki hati kita, memperbaiki niat kita. Jangan sampai salah gitu ya. Kita melakukan amaliyah ini. Tadi saya katakan sama-sama ke masjid tapi hatinya berbeda. Sama-sama ke manakiban hatinya berbeda. Sama-sama ke pengeras Abah hatinya berbeda gitu. Maka dalam hadis dikatakan tadi mengatakan bahwa famangkanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jikalau seandainya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sampai kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ada satu cerita pada masa itu. Di mana Rasulullah mengajak para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah untuk Allah dan Rasulnya. Berarti ada sebagian sahabat-sahabat yang di hatinya berbeda. Ah, siapa tahu saya ke Madinah, di Mekah cari kerja susah. Siapa tahu saya punya pekerjaan di Madinah. Saya susah cari rezeki, cari keuangan dan lain sebagainya di Mekah, maka di Madinah siapa tahu. Atau mungkin di Mekah kayaknya jodohnya susah sekali. Kayaknya jangan-jangan ada di Madinah ada, di Mekah susah kan. Mungkin ini. Artinya apa? Dari kisah ini, dari hadis ini, ada sahabat yang mempunyai niat berbeda. Maka bisa jadi ini adalah peringatan kepada kita semua, sama-sama tujuan kita ibadah, sama-sama hijrah kita sama, tetapi hati kita berbeda. Nah, maka ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat, Abah mengajarkan kepada kita agar kita Allah oriented, Allah tujuan kita. Kita set up, setting betul-betul kalbu kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Sama gitu ya. Amalia kita, niat kita itu karena Allah. Tetapi nggak mudah karena Allah. Kalau hati kita tidak diprogram bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Fadlus Syuhur, apa mengatakan? Mengutip referensi apa? Yang mengatakan bahwa Allahu qiblatun niat. Allah itu kiblatnya niat. Wan niyatu kiblatul qalbi. Dan niat itu adalah kiblatnya hati. Gitu. Wal qalbu kiblatul badani. Dan hati adalah kiblatnya badan. Wal badanu kiblatul jawarih. Dan badan adalah kiblat anggota badan. Wal jawarihu kiblatud dunya. Dan jawarih anggota badan kita adalah kiblatnya dunia. Artinya apa? Artinya adalah dunia ini berkiblat kepada anggota badan kita. Anggota badan kita semuanya berkiblat kepada apa? Badan kita. Badan kita berkiblat kepada mana? Kepada hati kita. Hati kita berkiblat kepada niat. Dan niat kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kadang terbalik, kita kiblatnya ke dunia, pantas saja kita cari dunia kemana-mana gitu ya. Betapa susahnya. Pengerasa Abah guru kita, guru-guru silsilah, kiblatnya kepada Allah. Pantas semuanya ngikut. Pantas semuanya tertarik. Dunia ini tertarik kepada beliau. Karena beliau fokus kepada Allah. Kalau sudah fokus kepada Allah, maka hatinya fokus kepada Allah. Niatnya fokus kepada Allah. Badannya fokus kepada Allah. Jawarih anggota tubuhnya kiblat kepada Allah. Maka dunia ini berkiblat kepada dirinya. Karena dirinya berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita diajarkan nih sebenarnya sama Abah gitu ya. Termasuk saya, kita semua. Agar kita semua dilatih untuk berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar dunia ini ikut kita gitu ya. Agar semua anggota badan kita ikut kita. Makanya dikatakan perilaku kita, perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, semuanya itu tergantung hati kita. Kalau hati kita kiblatnya kemana-mana, anggota badan kita pun kemana-mana. Gitu. Tetapi kalau kalbu kita kiblatnya dengan niat yang kuat, dan niat itu kiblat kepada Allah, maka anggota badan kita, perilaku, pikiran, perasaan, semuanya berkiblat kepada hal yang baik. Otomatis lingkungan kita pun terbawa kepada yang baik. Dunia ini terbawa kepada yang baik. Nah, inilah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa, Abah mengingatkan kepada kita semua, hakikatnya adalah kita belajar berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah sering mengatakan, kalau kita sholat kiblatnya ke Ka'bah di Baitullah di sana. Itu adalah kiblat syariat. Maka banyak orang beribadah di depan Ka'bah, dia berkiblat. Kata Abah, kalau seandainya kita tidak berkiblat ke Ka'bah, maka batal sholat kita secara syariat. Pertanyaannya adalah ketika kita di hadapan Ka'bah, berkiblat kepada Ka'bah, di hadapan kita Ka'bah, tubuh ini menghadap Ka'bah, tapi hati kita kemana?
Maka banyak orang-orang yang akhirnya bingung. Hatinya kemana-mana walaupun di depan Ka'bah. Hatinya melihat sana sini. Hatinya ngedumel sana sini. Berkata ini itu segala macam. Tidak fokus kepada Allah. Karena nggak ketemu Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat dengan matanya. Allah tidak bisa didengar dengan telinga kita. Allah tidak bisa dijamah dengan tangan kita. Allah tidak bisa dibawi dengan hidung kita. Allah tidak bisa dirasakan dengan kecap kita. Tidak bisa. Allah hanya bisa dirasakan di dalam kalbu kita ketika kalbu kita sudah terkoneksi dengan Allah. Ketika kalbu kita diprogram. Maka ketika kita di depan Baitullah, fisik kita menghadap Ka'bah, fisik kita berkiblat kepada Ka'bah. Kalbu kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana orang tahu bagaimana hati kita berkiblat kepada Allah. Persoalannya adalah tidak punya tekniknya, tidak punya teknologinya, tidak punya alatnya. Nah, kita diajarkan oleh Abah agar hati kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam kehidupan kita hari ini. Sebagai guru kah, sebagai dosen kah, sebagai pembisnis kah, pengusaha kah, sebagai aktivis organisasi kah, dimanapun, apapun aktivitas kita, tubuh kita kemana-mana, hati kita berkiblat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita punya alat, zikir jahar dan zikir khafi. Itulah yang mengajak kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita melalui Syekh Mursyid agar kita sama amaliyah kita untuk Allah, hati kita juga berkiblat kepada Allah. Jangan sampai kita, tubuh kita sholat kepada Allah, menghadap kiblat, tapi hati kita menghadap pasar, hati kita menghadap mall, hati kita menghadap jalan-jalan, hati kita ingat bola gitu ya, hati kita ingat kemana-mana gitu. Kenapa? Ternyata hati kita berkiblat kepada kemana-mana gitu ya. Tubuh kita berkiblat kepada Ka'bah. Maka Abah berikan. Sudah, kita berkiblat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hati kita diprogram. Agar apa? Tadi kalbu kita fokus kepada kiblat niat dan niat kita fokus berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita diingatkan terus setiap ba'da sholat, setiap kita mau zikir, ilahi anta maksudi, waridoka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifatak wa antini maka abada. Bersama-sama selamanya bersama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan jalan-jalan, keadaan duduk, keadaan rame, keadaan sendiri, kita diajarkan Abah untuk hatinya berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi orang-orang Thariqah, ketika kita posisi duduk dimanapun, kita sudah berkiblat kepada Allah. Ketika hati kita lupa, ingatkan. Lupa, ingatkan. Lupa, ingatkan. Itulah kiblat kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka niat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam kitab ini betul-betul dibahas bagaimana pentingnya kita tentang niat. Jadi kekuatan kita adalah niatnya. Kekuatan orang muslim adalah niatnya. Kekuatan ikhwan akhwat adalah niatnya di dalam hati kalbu dikuatkan. Mungkin lidah kita, lafal kita salah, tapi niat kita yang kita lihat. Niat kita yang dilihat oleh Allah. Niat kita yang dilihat oleh pengersabah. Maka betul-betul dalam bertorikoh ini kita niat. Tidak keanginan, tidak kebasahan, tidak goncang, tidak goyang. Kita pegang kuat bahwa kita niat betul-betul berguru kepada pengersabah dalam rangka kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kita mendapatkan mahabbah Allah, dalam rangka kita mendapat ma'rifat Allah. Karena tujuan kita bahas dalam pertemuan lalu, bahwa kita di dunia ini adalah untuk apa? Yaitu untuk liya'budun, untuk menyembah Allah, awliya'rifun, atau kita tahu Allah, kenal Allah, ma'rifatullah. Caranya, kita gak usah jauh-jauh capek-capek. Apa itu ma'rifatullah, bagaimana kenal Allah. Sudah punya alatnya zikir la ilaha illallah. Ketika hati kita ingat Allah, itulah ma'rifatullah kata Abah. Tutup mata, lipat lidah ke atas, rapatkan mulut, tundukkan, ke kiri geser. Disitulah ketika kita betul-betul memanggil nama Allah, itulah kita ma'rifatullah. Kata Abah gitu. Kata Abah, teriakan yang paling kuat kita kepada Allah dengan hati kita. Doa yang paling kuat kita kepada Allah dengan hati kita. Permintaan yang paling kuat kita kepada Allah dengan hati kita. Itu kata pengarsa Abah buat saya dan kita semua. Karena kita semua sama-sama sedang belajar. Semoga kita semua, saya, Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat,
terus diistiqomahkan menjadi pembelajar yang baik, belajar kepada ahlinya, kepada Syekh Mursyid. Akhirnya, kalaupun kita pembelajar, kita akan terus membuka pikiran kita, perasaan kita, hati kita, agar kita menerima ilmu-ilmu, siraman-siraman, motivasi, inspirasi, nasihat-nasihat, sabda-sabda di guru kita. Atau dari orang-orang sekeliling kita yang digerakkan hatinya untuk kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nantiasa berkah selamanya, semuanya segalanya untuk kita semua. Khusus pada malam hari ini, pemangku manakib guru saya Bapak Dr. Rahmat Hidayat dan juga Ibu Haja Nasrifah sekeluarga diberikan kebahagiaan, kesempurnaan sehat lahir batin dan untuk kita semua amin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.